Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Konflik kakak beradik dapat kita temui di berbagai tempat. Baik itu cekcok mulut yang ringan di dalam keluarga karena satu persoalan tertentu, sampai konflik-konflik besar yang membuat hubungan kakak beradik menjadi putus dan mereka memperlakukan satu dengan yang lainnya seakan-akan orang asing. Di dalam Alkitab ada banyak cerita tentang hubungan kakak dan adik. Dan beberapa di antaranya adalah kisah-kisah tentang persaingan, pertikaian, konflik. Sebutkanlah misalnya kisah tentang Kain dan Habel sebagai kisah pertama yang dicatat dalam Alkitab mengenai hubungan kakak beradik. Kain membunuh Habel karena Kain iri. Lalu juga ada berbagai kisah-kisah lain di dalam Alkitab tentang kakak dan beradik. Ishak dan Ismail, contoh lainnya, di mana terjadi ketegangan di antara mereka. Lalu kita juga mengenal kisah si kembar, yaitu Esau dan Yakub. Lalu juga tentang Lea dan Rahel, kakak beradik. Lalu tentang Yusuf dengan saudara-saudaranya. Musa dengan Harun. Mereka bekerja sama untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu juga kita tahu kisah tentang Maria dan Marta. Kakak beradik ini juga memiliki sedikit ketegangan ketika Alkitab bercerita mengenai Marta yang sibuk dan Maria yang seakan-akan hanya diam saja ketika Tuhan Yesus bertamu ke rumah mereka. Demikianlah hubungan antar kakak beradik di dalam kisah-kisah Alkitab dengan begitu banyak cerita yang disajikan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga berhadapan dengan saudara kita dan terkadang ada persoalan-persoalan yang bisa muncul. Seakrab-akrabnya kita, sedekat-dekatnya kita dengan kakak atau adik kita, maka bisa ada cekcok, bisa ada persaingan, bisa ada konflik di dalamnya. Tapi mari kita mengingat apa yang Alkitab sampaikan dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Perhatikanlah bahwa Alkitab mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Hubungan antar saudara menjadi sebuah contoh hubungan yang baik. Dan Alkitab dan bahkan dalam kehidupan kita sebagai gereja, kita memanggil mereka yang satu persekutuan dengan kita sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Maka hubungan persaudaraan adalah sebuah hubungan kasih di mana di dalamnya kita belajar untuk saling menghormati. Lalu bagaimana caranya agar hubungan kakak dan adik memiliki hubungan yang penuh kasih dan saling hormat? Setidaknya ada 3 tips yang hendak saya bagikan. Tips yang pertama adalah tadi yang Alkitab katakan, hendaklah saling mendahului dalam memberi hormat. Tentu bukan dalam arti hormat hanya dengan gestur seperti ini, namun di dalam perbuatan sehari-hari. Misalkan Natal. Siapa yang harus mengucapkan selamat Natal terlebih dahulu? Kakak atau justru adik? Ketika kita menghayati apa yang firman Tuhan sampaikan, hendaklah saling mendahului dalam memberi hormat, maka kita mestinya menjadi orang yang berusaha pertama kali memberikan ucapan selamat Natal. Lalu hal yang kedua adalah menunjukkan penghargaan. Dalam kehidupan dengan kakak atau adik kita, ada hal-hal yang kakak atau adik kita lakukan menjadi hal baik buat kita.
Mari tunjukkan penghargaan kita kepada mereka dengan mengucapkan terima kasih. Ketika adik atau kakak kita mencapai sebuah kesuksesan di dalam pekerjaan, atau di dalam studi, atau di dalam berbagai bidang kehidupan yang ia jalani, mari ucapkan selamat kepadanya. Dengan tulus, sebagai tanda kita hendak memberi penghargaan kepada adik dan kakak kita. Lalu tips yang ketiga adalah beri waktu. Mari memberi waktu untuk pertemuan atau komunikasi dengan kakak dan adik kita. Walaupun mungkin kita katakan, apalagi yang perlu kita bicarakan, selalu akan ada topik ketika kita bicara tentang berkomunikasi atau bertemu dengan kakak atau adik kita. Dengan demikian, kita bisa membuat suasana kehidupan kita di dalam keluarga menjadi suasana yang menyenangkan dan indah adanya. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk hubungan antar saudara yang kita miliki atau orang-orang yang kita tahu sedang bergumul di dalam hubungan mereka dengan saudara mereka. Mari kita doakan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19, untuk kerjasama masyarakat, untuk kebijakan pemerintah dan tim medis. Yang ketiga, mari berdoa untuk cuaca agar kiranya dalam situasi pergantian cuaca kita dapat memiliki kesehatan yang baik, khususnya juga di dalam setiap keluarga kita. Kita doakan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas saudara yang Kau berikan kepada kami. Baik saudara yang menjadi kakak atau adik kami, atau bahkan keluarga besar kami. Tuhan, biarlah dalam hubungan kami dengan saudara kami ada damai sejahtera yang dapat kami rasakan. Berkatilah juga ya Tuhan setiap keluarga kami di dalam masa-masa pandemi ini, biarlah kami terus merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan Kau memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang terbaik. Berkatilah ya Tuhan, kiranya setiap aktivitas dan kehidupan yang kami jalani saat kami berada di rumah maupun saat kami keluar rumah. Serta berkatilah juga kami di malam hari ini dalam waktu istirahat kami, maupun juga ketika kami esok hari akan bangun. Biarlah kami bangun dengan kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalankan hari kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam dan teruslah memiliki hubungan yang penuh damai sejahtera dengan saudara-saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat malam.